Baik. Pelanan saya. Oh iya enggak. Silakan. Ya baik, begitu. Mohon izin. Iya. Membuka sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 26 November 2022 kita dapat berkumpul di kegiatan webinar dan alhamdulillah kita sudah memasuki webinar yang ke-23. 23 ini yaitu kita akan mengangkat materi terkait peranan pengurus rukun tetangga dalam metadata desa. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nur Rojuki. Beliau merupakan founder dan direktur Puspintek Palira. Kemudian beliau juga ada ketua umum LKDN. Baik, untuk mempersingkat memanfaatkan waktu yang ada, karena memang kita sudah telat 24 menit, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan mohon Pak Ketum bisa ini. Ya, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketum bantuannya. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa sebelum kita mendengarkan paparan dari materi yang kita akan sampaikan nanti, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kegiatan ini lancar sampai akhir dan memberikan manfaat ilmu, wawasan, pengetahuan terkait tata kelola desa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, peserta webinar Puspintek Palira, tiba saatnya di agenda puncak, yaitu materi terkait webinar, yaitu peranan pengurus RT dalam metadata desa. Kami persilakan kepada Bapak Nur Rojuki untuk menyampaikan materinya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan Puspin Palira, kerjasama dengan Literasi Kajian Desa Nusantara atau LKDN. Untuk seri yang ke-23 ini kita akan membicarakan kelanjutan dari seri 22, yaitu hari ini kita akan bicara tentang bagaimana peranan pengurus RT dalam metadata desa. Saya mulai share screen supaya segera kita bisa Saudara sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut atau uraikan secara detail bagaimana peranan pengurus RT dalam metadata desa ini, sekali lagi saya juga sampaikan pada saudara sekalian, jangan lupa rajin-rajin untuk menyambangi atau membuka website Puspintek Palira. Alamat websitenya sebagaimana yang tertera di slide ini. Begitu juga rajin dalam membuka Facebook di grup Gerakan Desa Merdeka. Bisa pula di Instagram, kemudian di Twitter, juga ada di channel YouTube Puspintek Palira. Sebenarnya ini masih ada satu yang belum saya terahkan, ini adalah Telegram. Kita juga punya channel Telegram dan grup di Telegram Puspintek. Baiklah saudara sekalian, yang kita bahas kali ini merujuk pada aturan yang sama sebagaimana pembahasan di seri 22 kemarin. Karena kita masih bicara tentang RT. Di mana pada intinya tidak hanya Permendagri nomor 18 2018 LKD, ini yang mengatur tentang LKD, tetapi Perda maupun Perbub yang ada di daerah masing-masing ini harus semakin detail mengatur tentang LKD ini, khususnya terkait dengan RT. Terkait dengan RT. Ya. Nah, selain itu, Perdes yang ada di desa tentang LKD juga harus semakin detail, termasuk tentang RT, RW atau kewilayahan ini sebagai tindak lanjut daripada Permendagri nomor 1 tahun 2017 penataan wilayah, maka diperlukan adanya Perdes tentang penggabungan, penghapusan, juga pemekaran wilayah, baik dusun, RT, RW maupun RT. Selama ini banyak yang tidak punya pegangan sama sekali. Sehingga muncul ada di daerah itu mau memekarkan RT bingung. Mau memekarkan dusun bingung. RW juga demikian bingung. Bagaimana tidak bingung? Karena memang tidak punya aturan. Seperti rimba. Maka Perdes yang diantaranya yang harus dimiliki oleh desa terkait dengan untuk menunjang bagaimana mengelola RT dengan baik itu adalah minimal
ada perdes tentang kemenangan desa, ada perdes tentang penataan desa, ada perdes tentang kelembagaan atau tentang LKD ini. Jika diperlukan, maka perdes yang lain untuk menunjang pun juga tidak ada masalah yang terkait dengan perdes-perdes tematik lainnya. Demikian pula, mana perdes yang harus ditindaklanjuti dengan perkades, maka harus juga dibuatkan perkadesnya. Demikian juga keputusan kepala desa paling tidak adalah tentang penetapan kepengurusan RT tersebut. Saat ini masih banyak pengurus RT itu yang menjalankan tugas kepengurusannya tidak ada SK-nya. Ketika dia menggunakan anggaran dari APBDes, lalu ada masyarakatnya yang memahami aturan itu, si RT atau sang RT itu sebenarnya bisa dipidanakan karena posisi dia secara hukum ilegal, inkonstitusional, tidak ada payung hukumnya. Sementara ia menerima uang negara diperoleh melalui APBDes, insentif atau operasional misalnya. Jadi siapapun kita yang komitmen terhadap bagaimana mengelola desa, baik Anda mendampingi desa, mengawasi desa, kemudian pelaku yang mengelola tentang desa, harus diperhatikan betul masalah ini. Jangan kemudian menyepelekan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil ketika disepelekan, maka akan menjadi hal yang sangat besar problemnya. Orang-orang sekarang ini masih betul banyak bicara tentang desa itu adalah desa yang hebat-hebat, desa yang smart, desa yang macam-macam. Kenapa saya bicara justru tentang desa bicara RT? Ini tidak ada yang ngeramut, tidak ada yang memberikan pemahaman, penjabaran persoalan RT. Ketika kemarin saya jabarkan tentang bagaimana struktur kepengurusan RT ini, banyak orang menghubungi saya. Selama ini kenapa di wilayahnya itu RT itu hanya satu orang, ketuanya saja. Dan selama ini tidak ada orang yang ngasih tahu. Ironis kondisi ini. Baiklah, saudara sekalian. Metadata desa itu akan sangat bagus, akan sangat valid manakala dilibatkan sejak dini dalam penggalian atau di dalam pengambilan data itu oleh RT. Karena para pengurus RT itulah yang lebih paham, lebih tahu daripada aparat atau pemerintah desa. Karena apa? Ada di tetangganya. Ada di tetangganya. Maka jangan sekali-kali dikecilkan peran daripada pengurus RT. Apa itu metadata? Dalam definisi di kamus, jika kita singkatkan bahasanya, metadata itu file yang mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang kemudian dipakai untuk keperluan manajemen data. Jadi saat ini kalau
sudah banyak dengan digitalisasi data digital. Nah, disinilah yang disebut dengan metadata. Artinya metadata itu adalah itu satu informasi yang berbasis data secara digital. Nah, itu bahasa. Nah, di RT apa yang perlu dimunculkan data-data digital ini atau metadata? Saya membaginya secara substansial. Metadata yang ada di RT itu minimal ada 5 hal ini. Kenapa saya dahului dengan kata minimal? Dengan kreativitas masing-masing di RT, boleh melebihi dari ini sesuai dengan kebutuhan lokalitas kearifan lokal masing-masing. Tapi setidaknya 5 hal ini, 5 substansi ini adalah harus ada dulu. Baru kemudian ditambah data-data yang yaitu tentang data geografi RT, demografi RT, kemudian potensi demografinya, lalu data potensi aset dan data aset atau inventaris. Formatnya di Puspintek Palira insya Allah lengkap tentang ini. Ya, karena jarang sekali yang orang mau menjangkau persoalan ini, dan kami di Puspintek Palira justru sangat intens untuk menjangkau hal-hal yang diabaikan oleh pihak-pihak yang menginginkan desa itu supaya kelihatan wah, tapi sebenarnya kropos di bawah, rapuh di dalam. Kenapa? Karena tidak dimulai hal-hal yang mendasar, yang fundamental. Ini adalah hal-hal yang fundamental. Nah, terhadap kelima substansi ini saya uraikan satu persatu. Untuk data itu untuk data geografis minimal adalah informasikan atau tulislah tentang letak wilayah RT itu, luas RT wilayah itu, dan topografinya. Terkait dengan letak ini minimal munculkan saja ada peta wilayah RT itu, sudah sehingga tahu. Yang kedua adalah batas wilayah RT. Batas wilayah ini terkait dengan misalnya sebelah timur berbatasan dengan RT mana, barat dengan RT mana, utara, selatan, begitu. Itu batas wilayah. Kalau ingin lebih bagus, maka apa? Setiap sudut batas silakan misalnya itu dicantumkan data GPS-nya. Karena eranya sudah digital seperti ini. Itu. Kemudian orbitasi dengan kantor desa. Dimulai itu diukur dari mana? Adalah kalau memang RT punya balai RT, maka ukurlah dari balai RT ke kantor desa itu jaraknya berapa? Berapa meter, berapa ratus meter, atau mungkin di wilayah-wilayah yang luas itu mungkin kilo, silakan. Sehingga jelas posisinya jika jaraknya antara di balai RT ini dengan pintu kantor desa hanya 600 meter. Itu jelas. Itu orbitasi.
Minimal ini yang kita munculkan datanya. Yang kedua tentang luasnya adalah bisa dengan kilometer atau mungkin tidak sampai ke kilometer, tapi saya kira kalau RT itu bisa sampai, karena luas ya, kilometer itu lebih dari 1 kilometer persegi. Itu. Kemudian topografinya, ketinggiannya itu adalah dari permukaan air laut. Sangat mudah loh, mengukur ini sebenarnya sangat mudah. Sekarang alat-alat sudah banyak yang canggih. Lalu kemiringannya. Dan ada di wilayah RT itu yang mungkin naik turun, ada yang datar, itu ada tingkat kemiringan. Karena ini akan menggambarkan alam yang ada di RT itu bagaimana. Luas itu menggambarkan seberapa lebarnya. Letak, di mana posisinya. Tiga ini minimal yang harus dimunculkan di dalam data geografinya. Yang kedua, data demografi. Setidaknya yang harus muncul ini sebagai data induk di data demografi itu data kependudukan. Minimal data kependudukan yang muncul adalah ada data usia dan jenis kelamin. Mulai dari 0 tahun sampai dengan 75 tahun, 76 tahun yang ke atasnya jadikan satu jumlahnya. Nih. Jadi jangan 0 sampai 2, 0 sampai 5, 0 sampai 6 sampai 10 jangan. Tapi 0, 1, 2, 3 rinci sampai 75 tahun. Ada berapa yang 0 tahun? Ada berapa yang 1 tahun? Ada laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlah berapa? Nah, itu kalau formatnya ya. Kemudian mobilitasnya. Mobilitas ini LMDP-nya. Lahir, mati, datang, pindah. Sebisa mungkin ini diupdate setiap kali ada kejadian. Setiap kali ada kejadian. Sehingga ketika nanti misalnya itu dimintai data oleh desa, itu gampang. Kondisi ya pada saat diminta itu datanya valid. Lahir, mati, datang, pindah. Karena ini semuanya nih data di RT harus muncul. Memulainya dengan apa? Pengantar dari RT baru bisa ke kantor desa. Nah, kalau ingin memfungsikan RT secara maksimal, maka yaitu bukan berarti mempersulit pelayanan individu atau masyarakat, tetapi memang data ini harus muncul dulu, harus dimulai dari RT dulu. Ini terlalu terlalu bertubi-tubi berarti ada. Tidak. Kalau nggak ada kasus, kalau ada kasus baru nanti akan merasakan betapa pentingnya data itu dari RT dulu. Contoh saja, baru saja kejadian di wilayah Jawa bagian barat sana. 4 orang satu keluarga meninggal misterius. Apa penyebabnya? Sampai sekarang menjadi teka-teki. Kenapa? RT sendiri tidak punya data yang lengkap tentang keluarga itu. Baru jadi masalah. Coba seandainya kalau RT itu juga punya data lengkap tentang keluarga itu, maka sangat mudah untuk mendeteksinya. Ketika ada masalah seperti itu, baru nanti merasakan betapa pentingnya data-data dari RT ini. Itu dari sekalian. Nih, tentang demografi. Ini baru data orangnya, penduduknya saja. Sekarang kita masuk pada terkait dengan demografi juga, tapi aktivitasnya. Saya menyebutnya dengan data potensi demografinya. Untuk data potensi demografi ini, data potensi kependudukan ini cukup sederhana saja. Tampilkan data itu
dari 3 dimensi, 3 bidang penting sebagai pelayanan dasar masyarakat. Yaitu apa? Potensi kesehatan, potensi pendidikan, dan potensi kesejahteraannya. Karena 3-tiganya ini adalah merupakan itu kebutuhan dasar penduduk. Oke. Tentang potensi kesehatan. Data tentang balita. Ini kalau di Posyandu nanti akan ketemu formatnya bagaimana. Dan RT harus punya untuk RT-nya. Jangan kemudian kalau ditanya data tentang balita baru nanyakan pada Bu Bidan. RT saya itu ada berapa balitanya? Wah, kelihatan banget kalau RT ini tidak begitu serius menangani RT-nya. Lansia, data lansia. Lalu data akseptor KB. Rinci dengan pakai kontrasepsi apa saja di situ. Sebenarnya sudah dimiliki oleh RT. Kemudian data disabilitas. Baik itu yang tuna daksa, tuna graita, tuna rungu, tuna netra, tuna wicara, bahkan sampai dengan tuna sosial. Masukkan di sini. Punya datanya RT. Kemudian BPJS. Untuk BPJS ini, data awal yang harus dimiliki oleh RT adalah BPJS yang yang free. Harus punya Pak RT. Siapa penduduknya yang punya BPJS yang gratisan itu? Maka di situ nanti akan ketemu, loh ternyata ibu itu Mbak ini belum punya. Padahal ini perlu. Nah, disinilah nanti akan sangat terdetek, maka akan mudah untuk melakukan langkah-langkah atau tindakan untuk mengatasi persoalan atau mengantisipasi sesuatu supaya tidak terjadi berikutnya. Siapa saja yang BPJS-nya mandiri, terdata. RT punya data. Wah, sulit apakah RT minta? Tidak harus. Kalau di RT itu gampang kok. Ketika musyawarah sudah sepakat kalau ada masuk data update, tolong ya bilang sama Pak RT atau sama sekretaris RT atau sama yang mengolah data di situ, mungkin yang muda kebetulan Karang Taruna dipasrai untuk sebagai pengelola data ini karena butuh komputer, butuh itu mungkin Pak RT-nya kok sudah itu istilahnya gaptek itu. Ya enggak, itu kan di RT itu masa kalau seorang pemuda yang punya kemampuan IT tidak ketemu, saya yakin kok pasti ketemu. Jadi apa? Ya, berdayakan potensi-potensi yang ada itu. Dengan demikian tidak begitu sulit kalau itu mengatakan bahasanya untuk mencari informasi tentang PRT. Yang kedua adalah potensi pendidikan. Ini sekurang-kurangnya ya 5 ini. Semuanya ini sebenarnya adalah sekurang-kurangnya. Karena apa? Minimal. Kenapa? RT atau desa-desa itu bisa memberikan tambahan-tambahan untuk data-data yang diperlukan. Silakan dari RT-RT tersebut. Untuk pendidikan, data tingkatan pendidikan dari warganya dan yang sudah yang mulai dari yang S4 berapa orang laki-laki perempuan, berapa S3-nya, S2, S1, kemudian D3, D2 atau kalau dirinci seperti itu kan pendidikan ini sampai dengan D1. Lalu yang SLTA, SMP, SD, nah yang lulusan itu. Sedangkan yang masih sekolah, maka data tersendiri. Data warga yang masih sekolah atau kuliah ditulis tersendiri. Itu. Data yang tingkat pendidikan tadi itu adalah data yang sudah data mati ya, artinya apa? Sudah tidak ada kelanjutan lagi mereka.
Lalu data KIS. Warga kita yang mendapatkan KIS di sekolahnya ini siapa saja? Kita harus juga tahu itu. Supaya nanti tidak ada misalnya double bantuan dan sebagainya. Data lain terkait dengan pendidikan silakan bisa ditambahkan sendiri. Potensi kesejahteraan. Saya tidak menggunakan potensi ekonomi, tapi langsung ke kesejahteraan. Data tentang pekerjaan warga. Mungkin ada yang lain menyebutnya dengan bahasa mata pencaharian. Itu masih sangat menjadi global itu ya, masih general. Saya menggunakan istilah pekerjaan. Ini jelas. Rinci itu, di dalam satu rumah ada 4 orang anggota keluarga, yang 3 itu bekerja, maka dia harus muncul tiga-tiganya. Bekerja apa, detail. Dari situ nanti dapat kita ketahui income per kapita penduduknya di RT berapa, kan dapat kita. Kalau wah ini perlu ada itu bantuan sosial tunai, ini perlu itu diusulkan PKH, ini perlu BPNT. Itu karena data pekerjaan dimulai dari data pekerjaan kita sudah tahu. Tuh. Lalu data BST. RT harus punya karena dari situ nanti untuk dibawa ke Musdes, kemudian disepakati dalam Musdes yang dipimpin atau diselenggarakan oleh BPD. Data PKH yang ada di RT-nya, data BPNT, data BLT dana desa, data-data orang-orang yang mendapatkan ini, itu RT harus punya data. Agar apa? Semuanya itu bisa terbuka, diketahui oleh masyarakat. Kenapa persoalan bantuan-bantuan ini sampai hari ini masih tidak pernah bisa menuntaskan kasusnya? Kenapa? Mereka tidak begitu memahami dari mana sebenarnya harus data-data ini secara terbuka bisa diinventarisir atau dimiliki oleh institusi yang mana saja. Coba itu kalau RT juga memiliki data ini, sulit untuk bisa dibohongi. Lalu kenapa ini tidak pernah, jangankan RT, kadang ada desa itu yang datanya tidak tahu. Ketika minta pada pendamping yang menangani bantuan-bantuan ini, justru apa itu tidak dikasih atau tidak terbuka. Kenapa seperti ini? Karena pasti nggak beres karenanya itu. Ya paling tidak adalah kita beberapa waktu yang lalu kita dikasih informasi oleh Menteri Sosial ada 21 juta misteri Mas Yan. Tanda tanya tentang data ini. Kita bisa bayangkan 21 juta kali sekian apa itu taruh saja kalau itu 300.000 per bulan berarti 3.600.000 kali 21 juta penerima. Berapa jumlahnya? Berapa triliun? Ini. Sehingga Pak, carut marut data tentang data-data bantuan sosial ini, ya, karena kalau mau jujur maka apa? Sampai ke RT data ini mestinya. Begitu. Ini tentang potensi demografi. Selanjutnya adalah data potensi aset yang ada di RT itu. Saya tidak menggunakan beda nanti data potensi inventarisnya RT. Ini potensi aset yang ada di RT yang dimiliki oleh keluarga-keluarga di RT. Dimulai dari apa? Data tipe kepemilikan rumahnya.
kepala keluarga ini atau rumah ini, oh rumahnya tembok. Akhirnya kan ketemu, oh masih ada lantai tanah. Oh bangunannya adalah setengah tembok. Semuanya terketahui ini, sehingga mengukur, oh ini layak dapat PKH atau tidak, akan ketemu di sini. Oh ini layak dapat BLT dana desa, akan ketemu dari data-data ini. Nggak perlu bingung dengan pakai ngebon, ada tenaga dari luar pakai data. Dan sebenarnya pemerintah desa cukup apa? Membangun kerjasama dengan kepengurusan di RT, potensi-potensi manusia yang ada di RT itu yang punya kemampuan IT dan sebagainya cukup. Sehingga apa? Kenapa anggaran harus dibagikan pada orang luar? Akan lebih enak kalau anggaran pendataan itu justru apa? Diberikan pada warga di RT itu. Berapa kemarin yang pakai dianggarkan untuk pendataan dan sebagainya? Coba kalau itu dimanfaatkan, memanfaatkan potensi penduduk yang ada di RT itu, luar biasa. Akhirnya Pak, dana desa untuk pendataan itu tidak akan keluar dari desa itu, tapi menyebar di seluruh RT, karena yang dilibatkan pendataan dan langsung mengolah pendataan ini sekaligus untuk menciptakan itu bank data atau bahan baku data atau data induk di setiap RT. Nih, jangan dikecilkan RT itu. Atau jangan pula berpikir bahwasanya RT itu hanya ketua. Salah besar. Selama ini berpikir tentang RT itu hanya ada satu orang. RT itu pengurus, RT itu lembaga. Yang kedua adalah data kepemilikan lahan pertanian. Setiap rumah belum tentu memiliki lahan pertanian, karena ada yang petani itu pemilik lahan, ada yang penggarap saja, bahkan ada buruh saja. Nah, kepemilikannya harus diketahui. Bukan berarti kok ingin tahu hartanya orang, tidak. Supaya apa? Kita akan tahu akhirnya tuh penduduk kita tuh tingkat ekonominya tuh klasifikasinya akan ketemu. Yang ketiga adalah data kepemilikan ternak dan unggas. Nih. Kemudian yang keempat adalah data kepemilikan sarana transportasi. Mulai dari sepeda ontel sampai dengan roda 4 atau roda 8 gitu. Ini harus punya data RT. Lalu data kepemilikan sarana informasi dan komunikasi. Informasi contohnya televisi. Contoh kan di situ. Komunikasi mungkin ini adalah ya kalau sekarang hampir itu bisa 1 hingga semua orang ini punya, kalau komunikasi ini HP itu ya. Tapi setidaknya oke, dihitung 1 hari di rumah itu pasti ada yang punya, misalnya kok diwakili satu berarti apa? Enaknya Pak, kalau ini diketahui, wah enaknya ini untuk informasi publik di RT ini, kita buat grup aja di WA. Nah kan ketemu pemikiran-pemikiran semacam itu. Seandainya kita data-data ini kita ketahui. Dari data itu loh akan muncul ide-ide besar untuk membangun RT. Dari data-data ini akan muncul ide besar untuk membangun desa. Gimana desa mau dibangun tanpa mengetahui data-data real? Pasti ngawur itu datakan bangun itu program pembangunannya. Pasti itu. Ini. Dan yang terakhir adalah tentang data aset atau inventaris RT yang dikelola oleh pengurus. Mulai dari barang atau modal bergerak dan barang atau modal yang tidak bergerak. Yang bergerak contohnya mebel, mungkin ada balai RT, di situ ada lemari, meja,
itu data-data ini. Sarana kantor mungkin ada komputer atau ada apa situ mesin tik, ya, mungkin barangkali loh mesin tik pakai manual dulu itu, ya enggak apa-apa. Sarana upacara adat, saya menggunakan istilah sarana upacara adat ini adalah itu sarana-sarana yang dipakai untuk acara-acara tradisional atau adat. Nah, misalnya kalau di masyarakat RT yang mayoritas Islam, biasanya ada sarana alat-alat untuk merawat atau meramut jenazah kematian. Tapi mungkin di wilayah yang non Muslim juga punya alat-alat di RT itu. Ada juga biasanya untuk hajatan atau tero atau tenda. Ada juga dengan misalnya piring, sendok. Nah, ini yang saya maksud dengan sarana-sarana upacara adat. Masuk di situ. Ada jenis yang lain silahkan ditambah sendiri, tidak apa-apa. Lalu yang tidak bergerak adalah mungkin di RT itu ada tanah yang memang milik RT atau dihibahkan untuk RT, lalu didirikan balai RT misalnya, berarti tanah itu dihibahkan, berarti tanah RT punya tanah. Bangunan, oh gapuro, oh ada drainase, ternyata kebetulan itu dibangun dengan swadaya RT itu. Misalnya ini ya, jalan, gang itu dibangun oleh swadaya RT, maka itu harus diklaim sebagai bangunan milik RT, sebagai asetnya RT, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah saudara sekalian yang dapat saya sampaikan untuk memberikan stimulan diskusi kita pada sore hari ini tentang sejauh mana peranan pengurus RT terhadap metadata. Terima kasih. Saya stop share saya dulu, lalu kita lanjut dengan ini. Saya kembalikan pada Mas Romi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nur atas materi dan sekaligus paparannya. Kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mendiskusikan atau memberikan pernyataan, bisa langsung dua arah saja dengan Pak Ketua. Iya, enggak apa-apa, langsung dua arah ke saya juga enggak apa-apa. Baik, dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin ini mulai dari Pak Babay, terus ada Desa Cibuntu juga, ada Pak Dodi, ada ini mungkin belum dikasih nama nih ya, Galaxy A72, itu merek HP mungkin ya. Terus ada Gus juga, terus ada Bu Intan tadi sempat ini. Ya silakan Bu Intan kalau ada yang ditanyakan. Kemudian di sini ada Bu Nur Afriwa ya, dan Pak Sarbini. Ya, total jumlah yang terdapat. Ya. Ibu Lisa sambil tiduran itu ikut. Ya, semoga cepat sembuh Bu Lisa. Sembuhnya itu kalau sembuhnya itu kan dia telat itu. Sembuhnya itu kan dia sering di luar masalah. Bayangkan ini tenaga ahli untuk 3 kabupaten itu kan pasti itu mobilitasnya tinggi banget. Betul. Semoga cepat sembuh aja ya Pak. Iya. Tulisannya. Silakan. Ya. Zoom ini akan berhenti ketika tidak ada yang perlu ditanyakan. Kita berarti sudah apa istilahnya ya, siap, cocok, oke. Materinya sangat rendah, sangat remeh, kecil banget bicara RT. Tapi saya yakin ketika saya jelaskan seperti tadi, ada di benak kita bahwa ternyata iya ya, bagaimana mungkin desa itu akan bisa memperoleh data yang tepat
kalau tanpa dibantu dengan data-data dari RT. Embrionya harus dari RT. Dan materi ini tuh tidak hanya untuk desa ya, untuk kelurahan pun sama. Tinggal apa? Potensi atau data potensi demografinya diubah, tidak data kepemilikan lahan pertanian, tapi data yang terkait dengan bagaimana kehidupan orang di kota atau di kelurahan. Tidak ada masalah. Tapi pada intinya setidaknya ada 5 hal tadi itu, 5 apa itu macam data tadi ini harus dimiliki oleh RT. Harus dimiliki oleh RT. Semuanya itu berarti Pak, dituangkan dalam buku-buku administrasi RT. Nah, karena ini terkait dengan metadata. Mengapa saya pilih kata metadata dalam judul ini? Saya ingin mendigitalkan RT itu dengan data RT itu dengan apa itu meta, dengan data digital. Karena sudah waktunya sekarang. Bahkan seluruh data-data register buku-buku, oh ini buku ya kalau buku tamu ya jelas harus hard copy, notulen hard copy. Tapi buku-buku data-data seperti ini saya kira sudah tidak waktunya lagi kalau ditulis manual begini. Tapi minimal adalah dengan data dengan komputer atau dengan itu IT. Ya kalau desa bisa berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang terkonek antara dengan server yang ada di desa itu dari RT, maka setiap update yang ada di RT akan update pula yang ada di desa. Oleh desa kemudian ditransfer atau diekspor ke data Prodeskel misalnya. Tidak begitu sulit. Jangan berpikir membangun yang hebat-hebat dulu. Coba ditata dasar-dasar ini. Hal yang kecil-kecil ini dan itu sangat mudah dilakukan. Sangat mudah dilakukan. Kalau belum punya website, belum punya aplikasi seperti itu, lewat apa? Cukup dengan WA Group. Cukup dengan WA Group. Memanfaatkan blog bisa. Tidak ada yang sulit di era sekarang. Ada meninggal di dusun sebelah sana supaya data segera juga bisa masuk update sana diupdate blog, kirim lewat WA, nanti perangkat desa yang membidangi itu sesuai dengan tugas dan fungsinya ngupdate data itu bahwa si anu tanggal sekian meninggal. Dan inilah saudara sekalian, sungguhnya bagaimana kita kalau serius mengelola desa, maka salah satunya adalah harus serius mengelola RT. Serius mengelola RT. Kalau RT dikelola secara serius, maka desa itu pun akan maju dengan sendirinya. Tingkat partisipasi masyarakat akan secara kuantitas akan berkembang luar biasa karena apa? Partisipasi itu per RT tumbuh jumlahnya. Baru kemudian nanti bagaimana partisipasi itu dari sisi kuantitas dipoles, dikasih sarana, diupayakan menjadi potensi atau partisipasi itu berubah menjadi partisipasi kualitas. Jadi tidak kuantitatif menjadi kualitatif. Itu, saudara sekalian. Silakan kalau barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita nyantai saja diskusi ini. Mungkin Pak Charles, silakan Pak Charles, sudah on video, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo.
Boro-boro kalau mikir tentang RT ini, mikir bisa juga bukan. Ya. Banyak. Nah, ini tadi pertanyaan ada juga, gimana Pak caranya dari Sumatera Utara. Sudah jelas-jelas pilkadesnya itu terang-terangan money politik. Bagaimana kalau ya, cara melaporkannya? Ya, saya jauh lapor ke Polres, Mas. Ya, nah, kalau lapor ke Polres itu berarti butuh biaya, Pak. Nah, kalau itu pun kalau biaya belum tentu ditanggapi, ditangani. Saya kok nggak tega, mau saya jawab ini kalau gitu, mau saya jawab pulang gitu, lapor saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya gitu. Repot karena kondisi ini sudah kronis semuanya gitu. Ini kan menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya keadilan itu sulit diperoleh oleh rakyat. Kalau orang yang sudah menjawab bagaimana Pak melapor itu, nanti kalau nggak ada uangnya juga nggak diproses. Ada uangnya saja belum tentu diproses. Ngeri kan kondisi negeri kita ini. Di era yang luar biasa ini. Tidak begitu terasa memang masyarakat Indonesia, tapi kejahatan yang paling dominan saat ini dilakukan itu adalah kejahatan regulasi. Kenapa saya kemudian ngotot terus bagaimana membangun regulasi di tingkat desa ini? Kenapa? Jangan sampai ada kejahatan regulasi di desa. Silakan yang lain dijahati. Silakan di kabupaten, sampai dengan pusat itu rame-rame melakukan kejahatan regulasi, desa harus diselamatkan regulasinya. Bahwa apa yang dilakukan usulan adanya 9 tahun itu adalah itu adalah gerak daripada penjahat regulasi desa. Untung saya belum ngomong di publik. Tapi siapapun yang menyaksikan video ini di YouTube nanti, di live stream nanti, semoga memahami. Tolong desa jangan kemudian dijahati dengan pola yang sama. Para elit menjahati negara ini dengan modus itu memilih jalan regulasi modusnya. Ini tidak boleh terjadi. Kalau terus masih dilakukan, pasti saya akan bergerak. Saya tidak ingin desa dijahati seperti ini. Itu. Siapapun dia, baik itu yang punya usulan maupun yang sekarang sedang memperjuangkan dengan alih-alih memperjuangkan dan sebagainya. Ini, kalau saya menjustisnya, itu adalah penjahat regulasi desa. Itu. Saya betul keras ngomong ini. Saya nata mulai dari RT sampai gitu. Saya desa ini tertata. Loh, kok ada saja itu yang punya keinginan ingin menjahati desa, niru-niru kakak-kakak kelasnya menjahati negara, menjahati daerah ini. Apa enggak ngeri ini? Apa enggak prihatin hal ini? Prihatin. Dah. Itu saudara sekalian. Mau nggak silakan, barangkali ada yang ingin. Hal yang kecil jarang sekali dipikirkan. Akibatnya ketika saya menjelaskan juga bingung juga ini mau tanya yang bagaimana. Karena selama ini tidak pernah menjadi perhatian kita tentang hal yang saya bicarakan hari ini. RT. Remeh. Baik Pak Ketum, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Intan. Saya akan coba bacakan. Iya. Siang, saya Intan dari Kabupaten Deli Serdang, Desa Perkebunan Ramunia. Di tempat saya tinggal, RT terdahulu masih tetap memimpin dikarenakan kadesnya masih yang lama, terpilih 6 tahun ke depan. Di tempat saya
tanggal fasilitas tanggal ya, nggak tahu, tidak ada. Bingung harus bagaimana menata sistem kembali mengikuti regulasi yang ada. Bagaimana cara tahap mengganti kepemimpinan di lingkungan. Ya, intinya mungkin bagaimana memilih ketua RT di lingkungannya seperti itu. Karena memang ada terkendala. Pertama, saya bisa memahami RT-nya mungkin ya koleganya Kades dan masih menjadi Kades dan tetap tidak ada semacam pemilihan atau apa seperti itu, mungkin bisa jawab Pak Ketum, silakan. Baik, Mbak Intan yang ada di Deli Serdang. Sambil mendengarkan saya barangkali ada bisa mendownload atau mengunduh Permendagri nomor 18 tahun 2018. Di situ ada tentang LKD, salah satunya adalah RT dan RW. Bahwa masa periode pengurus RT itu 5 tahun. Dan bisa dipilih untuk 1 periode berikutnya. Berarti maksimal kalau itu dipilih lagi hanya 2 periode, 10 tahun. Dan pengurus RT ini dimungkinkan ini di sana ini tidak ada pengurus kali, hanya ada Pak RT-nya saja atau ketuanya saja. Bahwa RT itu adalah lembaga, bukan tunggal pengurusnya. RT itu pengurusnya adalah lebih dari 3. Karena di situ di dalam Permendagri itu muncul sekurang-kurangnya pengurus itu adalah terdiri atas unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara, dan seksi atau bidang atau biro berdasarkan kebutuhan. Berarti minimal lebih dari 3 atau minimal 3. Di situ kok minimal 3. Gini, saya ulang, adalah pasti lebih dari 3. Lebih dari 3. Karena ada 4 unsur tadi. Yang 1 unsur adalah seksi sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti juga lebih dari 1. Ya. Oke. Pengurus ini hanya 5 tahun. Yang menjadikan pengurus RT itu bukan kepala desa, tapi musyawarah warga di RT atau di wilayah itu masing-masing. Kepala desa hanya punya kewenangan membuatkan keputusan. Bahasa yang sering dipakai adalah SK. SK atas usulan warga masyarakat dari hasil musyawarah. Begitu juga ketika mereshuffle di tengah-tengah jalan ternyata perlu kayaknya nggak mampu melaksanakan tugas, perlu diganti, nggak apa-apa, musyawarah. Kemudian perlu ada penggantian atau semacam seperti reshuffle begitu, nggak apa-apa juga. Yang penting musyawarah RT, musyawarah di tingkat RT. Ketika RT ini belum tersusun sedemikian rupa kepengurusannya, siapapun yang ada di RT itu bisa memprakarsai terbentuknya kepengurusan RT. Jika di RT sekarang ini baru ada 1 RT, maka warga masyarakat usahalah untuk komunikasi dengan ketua RT yang mungkin karena hanya 1 orang, berarti ketua RT yang bonekahan ini diajak berembuk, komunikasi. Ayo kita rapat, kita lengkapi kepengurusannya. Kita lengkapi. Gitu. Adapun nanti ketika melengkapi itu ternyata RT yang sekarang yang 1 orang yang atau RT yang tunggal ini nanti itu kok tergusur, ya biarin tergusur. Nih. Nah, selain daripada Permendagri tadi, maka harus
dituangkan, harus dibuatkan peraturan di tingkat daerah, perda dan perbu. Yang berikutnya harus ada perdes tentang LKD. Kenapa? Di dalam perda sampai perbu, saya yakin tidak sampai membatasi persoalan usia, persoalan ijazah pengurus RT. Saya yakin. Maka di perdesnya itulah bisa kita lengkapi tambahan syarat pengurus RT adalah upayakanlah yang usia produktif. Misalnya minimal 30 tahun atau mungkin 25 tahun atau sudah berkeluarga, maksimal 50 tahun misalnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi begini, ketika ketua RT itu atau pengurus RT itu terlalu tua, mereka tidak bisa nyambung dengan pikiran anak-anak muda, karang tarunanya misalnya. Itu. Maka harus ada batas itu. Di mana mengatur batas-batas usia ini? Yang perdes. Ijazah misalnya. Minimal SD sederajat. Udah. Itu sebenarnya kalau dikatakan gini, yang penting bisa membaca, menulis gitu, kok nggak enak di era yang sudah sedemikian ini. Jadi paling kita ya ijazah SD. Nggak perlu tinggi-tinggi, wah ijazah RT harus ya sarjana, wah jangan belah, jangan. SD saja cukup. Kenapa? Di RT itu malah yang sering peduli dengan masyarakat itu justru orang-orang yang biasa-biasa itu. Orang-orang yang kayaknya hebat-hebat dengan pekerjaannya jadi ini di kantor dan itu biasanya cenderung tidak peduli. Cenderung mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, termasuk RT. Gitu. Jadi karakter-karakter ini harus kita baca ketika menyusun perdes tentang LKD, nanti pas gitu loh, tepat sesuai dengan karakterologi daripada masyarakatnya. Nih, oke. Nah, tentang pemekaran RT, pemekaran ini harus ada apa? Perdes tentang apa? Penataan desa. Mau mekarkan RT, mekarkan boleh nggak boleh nggak? Kalau boleh atau tidak ini jumlahnya berapa, kakaknya dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak perlu ditanyakan pada siapapun, tapi tanyakan pada perdesnya. Kalau perdesnya nggak ada, ya desa Anda itu adalah hutan, gitu aja. Seperti ini, pertanyaan Mbak Intan itu menggambarkan desa Anda tidak punya aturan ini. Nah, kalau desa-desa yang minim peraturan yang dimiliki itu, ya kalau saya mengatakan ya keras memang. Apa bedanya sekarang dengan perkampungan gitu loh? Kalau desa-desa itu ditata, dilaksanakan, dikelola, dijalani tidak pakai aturan atau minim sekali peraturannya, maka kan hanya setingkat lebih tinggi daripada hutan, itu aja. Apakah terus bertahan seperti ini? Lalu kenapa mereka, para pembina desa, para orang-orang di sekitar desa itu sibuk dengan program-program yang kayaknya hebat. Desa ini loh kondisinya bagaimana? Sekarang saya sudah bicara tentang RT, bingung kan? Ternyata bisa didetailkan seperti itu mengelola RT. Baru ini persoalan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana RT itu merencanakan sebuah program kegiatan di RT-nya, bagaimana melaksanakan programnya,
bagaimana membuat laporannya, dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Masih satu seri lagi tentang RT. Baru kemudian insya Allah nanti akan kita lompati tidak di RW, tetapi insya Allah mungkin Karang Tarunanya. Saya tertarik dengan Karang Tarunanya karena yang muda. Oke, begitu Kak Intan, silalahi. Moga-moga apa yang saya itu tepat. Oh ya, tepat. Saya tinggal tidak pernah ada Pak. Ya, tempat tinggal saya benar ya. Saya menggambarkan itu ketika kenapa? Kalimat pertanyaan itu salah satunya adalah menggambarkan bagaimana kondisi atau kondisi faktualnya yang ada di wilayah penanya. Itu pasti itu. Dan pertanyaan semacam ini tiap hari antara 10 hingga 20 datang dari berbagai wilayah, mulai Aceh sampai Papua kepada saya lewat WA, atau ada juga yang lewat di website itu. Pertanyaan di website ada yang tanya tentang staf perangkat desa yang hanya digaji minim sekali, tidak ini kan tidak adil dan sebagainya. Cuma saya belum saya jawab, belum saya tanggapi. Nih, apa keberadaan staf perangkat desa ini itu banyak sekali bukan karena kebutuhan, bahwa desa ini untuk melayani masyarakat sudah butuh staf. Karena keberadaan 6 kaur kasih ini sudah tidak bisa melayani secara maksimal karena banyaknya yang harus dilayani. Baru muncul staf. Nah, yang banyak kan tidak seperti itu. Tapi apa? Kaur kasih ini tidak difungsikan, tiba-tiba ngangkat staf, ini konyol itu. Pasti ini itu satu ketololan bagi saya gitu loh ya. Apapun alasannya, ini karena Pak, itu karena perangkat desa yang kemarin tidak mendukung, jadi tidak dipakai, sekarang dia Pak, ini malah kedunguan bagi saya. Betul itu. Yang rugi ya Pak, desa kan, rakyat kan, uangnya harus dipakai. Siltap mereka yang tidak dipakai perangkat desa juga menerima siltap, haknya tidak dikurangi. Sementara sekarang harus menambahkan untuk setap. Itu rakyat yang dirugikan. Apalagi tidak punya peraturan tentang bagaimana tata cara pengangkatan dan pemerintahan staf. Ketika dia diangkat jadi staf, rakyat bisa itu laporkan sebagai tindak pidana korupsi bagi stafnya. Menerima uang negara tidak ada dasar hukumnya, berarti ilegal, korup itu. Bagi yang memberikan SK atau yang mengangkat, silakan dipidanakan. 1, pidana penyalahgunaan wewenang. 2, penyalahgunaan anggaran. Copot nanti. Ini. Ya, saya mulai tidak bisa main-main kalau dengan kalau kondisinya itu semakin parah gitu loh, tidak semakin bertambah baik. Apa yang seolah-olah digembar-gembarkan oleh para elit itu, wah, kondisinya itu loh. Cobalah itu berkaca yang sebenarnya. Jadi tidak usah ditutup-tutupi kondisi seperti ini kok. Argumen-argumen yang saya masih sering mendapatkan atau mendengar sendiri, kalau di YouTube juga muncul itu. Ada banyak sekali argumen-argumen untuk keinginan tertentu itu argumennya itu adalah argumen hanya dari akal-akal dia, tidak berdasarkan dari sebuah riset dia, riset orang-orang. Itu akibatnya apa? Ya pasti akan terkesan sekali kalau itu cabul, terkesan sekali. Dan bagi saya, ketika desa mau diporak-porandakan seperti itu,
Ya, pasti saya atas nama rakyat, atas nama orang-orang yang perhatian terhadap desa itu, ya pasti saya akan marah lebih dulu. Ayo, kita semuanya ini yang peduli dengan desa. Saya yakin yang hadir di sini adalah yang sangat perhatian terhadap desa. Saya yakin. Mari kita mulai kita review kembali. Kita coba teliti satu persatu. Dari mana sebenarnya membangun desa? Benarkah dari BUMDes? Itu. Benarkah dari ini, dari itu, dari mana? Saya yakin akan ketemu. Oh, ternyata dari sini. Kalau membaca kurikulum yang ada di Puspintek Palira akan temukan itu. Dari ini loh urutannya membangun desa. Jelas. Saudara sekalian, masih barangkali ada pertanyaan ini. Jadi seperti yang Bapak bilang tentang Karang Taruna, apakah ada dana yang diberikan ke Karang Taruna? Pasti ada, Mbak Intan. Setiap LKD itu punya hak untuk mendapatkan anggaran minimal adalah operasional. Selebihnya adalah kegiatan programnya. Selebihnya lagi adalah honor pengurusnya. Itu kalau tentang dana loh ya. Tapi bagaimana untuk mendapatkan itu? Lah kalau Karang Taruna nggak punya program, Karang Taruna nggak pernah mau program, terus apa yang diusulkan anggarannya? Ya nggak mungkin ya. Di tengah-tengah perjalanan tahun anggaran berjalan, Karang Taruna misalnya pada bulan Agustus Karang Taruna mengusulkan mau minta anggaran untuk Agustusan lomba-lomba. Oh, ajukan proposal. Ini enggak, ini kelihatan banget ini kalau apa? Enggak paham. Sebenarnya kegiatan Agustusan itu sudah bisa dirancang dan disampaikan pada apa? Datang ketika menyusun RKPdes. Nah, dari mana itu usulan itu? Ya dari Karang Taruna antara lain. Karena nanti banyak yang terlibat menangani itu Karang Taruna. Program kan di Karang Taruna. Kalau Karang Tarunanya nggak pernah diajak musres ya Pak. Tidak pernah diajak musrenbangdes. Nah ya ini. Akhirnya apa? Tersumbat kan salurannya. Bagaimana mungkin ini? Maka disinilah dibutuhkan kita mengetahui secara bersama dari Karang Taruna, harus tahu lah. Baca itu website Palira, YouTube kita atau YouTube yang ada pada hari ini. Jadi tidak mungkin gini, karena sebelum musrenbangdes di sana ada musrenbang. Musrenbang ini ya sama saja dengan pramusrenbangdes, begitu loh. Pramusrenbangdes ini adalah para pengurus kelembagaan di desa atau bisa juga diwakili dulu sementara ada untuk tahap awal adalah para ketua LKD diundang oleh kepala desa untuk apa? Diberi waktu. Misalnya 1 minggu saya kasih waktu, segera Anda musyawarah pengurus masing-masing LKD, Karang Taruna musyawarah, LPM musyawarah, PKK musyawarah, Posyandu musyawarah, RT RW musyawarah. Untuk apa? 1, silakan menyusun rancangan programnya. Yang kedua, silakan menyusun rancangan program itu sekalian dengan menyusun atau menyusun estimasi anggarannya. Bagi RT supaya dipisahkan atau dikasih keterangan, oh ini nanti swadaya warga, oh ini nanti dimintakan dari APBDes, sudah jelas. Tapi kalau Posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM, ya tentu semuanya dari APBDes. Estimasi, nah itulah dibawa, kemudian 1 minggu lagi data apa itu diundang lagi untuk apa? Untuk disatukan program dokumen rancangan program tadi itu untuk diterima dan ditanya oleh kepala desa, diajukan gitu loh.
Dari sini kemudian ini akan menjadi salah satu bahan yang nanti akan dibahas oleh tim penyusun RKPDes. Ketika sudah dibentuk, tim itu sudah dapat bahan baku yang mudah, tinggal menyusun, tinggal nambahi apa usulan yang ada dari itu musdos, musyawarah dusun yang digali oleh BPD. Tinggal nanti ditambahkan, sederhana banget ini. Jadi Mbak Intan, berarti apa? Anggaran untuk LKD termasuk Karang Taruna itu tidak hanya operasional. Kalau operasionalnya berapa, ya terserah daripada Karang Taruna usulannya berapa, nanti tinggal kekuatan APBDes-nya nanti berapa, karena harus dibagi per LKD ini. Nah, yang penting usulannya itu rasional. Masa operasional Karang Taruna sampai misalnya 100 juta, ini beli apa saja? Wah ini Pak, buat kantor, wah enggak operasional itu namanya. Kalau beli kertas, beli tinta apa itu print, itu ATK itu operasional. Oh untuk apa itu biaya rapat-rapat, ya itu operasional. Masa kalau itu sampai 100 juta kan nggak mungkin. Ya normalitasnya ya kira-kira sekitar operasional itu kalau 1 tahun, taruh saja kalau 1 bulannya itu 500.000 operasionalnya, kalau itu ada rapat rutinnya dan sebagainya itu berarti kan hanya 6 juta, hanya 6 juta operasionalnya. Nah, tinggal ditambah ada program apa untuk tahun yang akan datang ini. Oh ini nanti kan disepakati. Karena apa? Semuanya kelembagaan itu mengusulkan program, berarti mengusulkan anggaran. Sementara APBDes-nya itu nanti bagaimana? Maka tim penyusun RKPDes dan yang menyusun APBDes akan membagi bagaimana skala prioritasnya ada di sini. Oh ini itu akan ketemu akhirnya bahwa tidak seluruhnya nanti program yang diajukan oleh LKD itu diterima karena apa? Bukan karena dianggapnya programnya tidak baik, bukan, tapi karena kecukupan anggaran. Begitu. Itu Mbak Intan. Kita memang membias ke sana tidak apa-apa karena kebetulan pertanyaannya seperti ini. Tidak apa-apa. Tapi yang penting kan akhirnya apa? Kita yang memperhatikan desa itu akhirnya paham sedikit demi sedikit tentang desa ini. Bagaimana harus merawat desa ini. Merawat. Jadi ayo kita rawat desa ini. Oke. Apakah perangkat desa itu sendiri yang mengelola? Tidak. Itu kalau operasional itu dikelola oleh Karang Taruna sendiri, Pak. Dan sedangkan untuk program kegiatan itu nanti Karang Tarunanya itu pengurusnya itu sebagai TPK-nya, sedangkan PKA-nya tetap perangkat desa. Jadi semuanya tetap ada kendali terkait dengan yang dana non operasional tadi. Kalau operasional itu langsung global, diberikan nanti laporan 1 tahun atau mungkin per semester. Harus dilaporkan, Mbak. Kenapa? Karena ini uang negara, ini uang rakyat, begitu. Mungkin masih ada? Apakah PKK dan LPM punya anggaran sendiri? Sudah saya bahas tadi sama. Ya. Ketika kita bahas Karang Taruna juga ketemu ke PKK juga. Gimana Mas Ferdi? Ada yang ingin sampaikan? Ada dari saya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat maksimal materi yang telah disampaikan, walaupun saya agak terlambat bergabung, tetapi intinya ada satu hal yang perlu saya
tanyakan berkaitan dengan konsep dari setiap kepala desa, yang mana intinya adalah membangun desa itu secara berdaulat. Nah, untuk mengawal konsep-konsep ini, apakah bisa dari desa itu sendiri, terutama dari Karang Taruna dan masyarakat secara umum, apakah bisa membuat atau mendirikan satu lembaga atau ormas masyarakat, ya, organisasi masyarakat yang tupoksinya mengawal setiap program, baik itu program dari kepala desa yang notabene-nya visi misi itu biasanya dari awal sampai dengan akhir, sehingga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang di dalamnya mencakup Karang Taruna, pengusaha dan lain sebagainya ini dalam rangka untuk mengawal pemerintah desa. Nah, apakah bisa mendirikan hal itu di desa, macam lembaga-lembaga selain dari Karang Taruna? Kemudian yang kedua, apakah bisa ketika pemilihan kepala desa itu ormas yang ada bisa membuat satu kegiatan dalam bentuk dialog publik untuk setiap kandidat calon kepala desa, karena dalam studi setiap masyarakat ini ada hal-hal yang perlu ada dibangun komitmen antara masyarakat dengan kepala desa. Dalam hari ini konsep dari kepala desa itu sendiri yang bisa ditawarkan ke masyarakat dan menjadi acuan dari organisasi yang ada di desa. Kira-kira bagaimana untuk hal itu, Pak Direktur? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Charles. Saya jawab. Hadirnya sebuah perkumpulan di masyarakat dibentuk oleh individu masyarakat. Jangan melibatkan dengan mencatut nama lembaga kemasyarakatan desa. Itu sah-sah saja. Itu adalah hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak berserikat. Undang-undang dasar ini yang melindunginya. Oke. Jadi ya biarlah Karang Taruna, LPM, PKK itu berdiri bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Orang-orang yang ada di luar itu yang juga ingin peduli pada desa dan ingin ikut mengawal desa, silakan membuat organisasi. Tidak ada masalah, boleh saja, dan itu akan lebih baik daripada nanti desa Anda diserbu oleh LSM dari luar. Mending apa? Mending di desanya sudah ada lembaga LSM sendiri, perkumpulan sendiri yang mengawal. Dan haknya penuh ketika ingin misalnya minta dokumen publik, ingin minta dokumen publik desa itu berhak penuh itu. Nggak bisa ditolak sama sekali. Karena murni itu organisasi adalah orang desa itu didirikan di desa itu. Dan tidak perlu izin siapapun. Karena dasarnya apa? Organisasi ini terbentuk adalah atas kesepakatan bersama, kemudian menyusun aturan bersama yang disebut dengan ADART. Hukum tertingginya ada di ADART. Berbeda dengan Karang Taruna, hukumnya ada di Permen, ada di Permen, ada di Perda, ada di Perbu, ada di Perdes. Tapi kalau perkumpulan yang dibentuk oleh kelompok orang, maka hukum tertingginya adalah ADART. Paling enak daripada diatur oleh orang lain, ngatur diri sendiri, membuat aturan sendiri. Yang penting tidak melanggar undang-undang dasar, selesai. Dan undang-undang keormasan tentunya ya, undang-undang keormasan. Itu Mas Charles, dan saran saya kalau mau mengawal
Tidak perlu dengan organisasi atau perkumpulan itu dengan bahasa atau nama yang satu mengesankan seolah-olah menakut-nakuti. Misalnya aliansi itu pemantau, misalnya begitu, tidak usah. Saran saya akan sangat pas bila itu bisa kalau mau masuk di dalam adalah menggunakan dengan ini, KIM, kelompok informasi masyarakat. Itu adalah bentukan dari Kominfo. Kominfo ada di desa. Kelompok informasi masyarakat ini cuma keanggotaannya bisa campur antara masyarakat biasa dengan pengurus LKD. Tim ini adalah punya tugas membantu pemerintahan desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program desa, pembangunan desa. Nah, cuma posisi KIM ini kepengurusannya adalah keputusan kepala desa, artinya SK-nya kepala desa. Nah, kalau ingin betul-betul berada di luar, salah satu alternatifnya sama dengan akronim KIM. Saya punya ide itu, sebenarnya sudah sejak tahun 2019 itu, saya coba tawarkan itu, buatlah KIM, tapi bukan kelompok informasi masyarakat, tapi komunitas itu, independen masyarakat. Komunitas independen. Nah, inilah yang berdasarkan ADART. Tapi kalau KIM yang kelompok informasi masyarakat itu sudah ada peraturannya, yaitu di peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ada. Itu Mas Aras. Jadi, nah kalau dengan cara seperti itu namanya saja tidak jelek, tetapi juga tidak mengesankan menakut-nakuti, kan? Hanya semacam komunitas independen masyarakat, ya, kan gitu. Kalau itu saya contoh ADART-nya atau bagaimana SOP penyusunan itu saya punya itu, karena saya pernah merumuskan itu tahun 2019 itu ya dalam rangka apa? Untuk mengimbangi supaya Pak desa tidak perlu istilahnya untuk men-screen kehadiran LSM apalagi yang abal-abal itu yang menyerang desa-desa, maka desa perlu punya lembaga sendiri, tapi biarlah independen. Dan mereka lah nanti yang lebih kita percaya untuk kita kasih informasi agar apa? Disampaikan ke publik, ke masyarakat, dibantu. Begitu. Sekalian kalau komunitas independen tadi mengawal pemerintah desa ketika ada yang tidak beres, ada mencurigakan, supaya nanti clear, ada informasi masyarakat ditampung. Coba ditanyakan, oke, ada masyarakat yang tidak berani dan sebagainya. Lewat tim ini nanti bisa sampaikan pada itu bisa sampaikan pada Pak Kades, pada Sekdes, pada BPD. Ini saya kok dapat masukan ini, informasi ini, klarifikasi Pak, bagaimana? Mengawal kan itu? Dan lebih familiar, lebih kooperatif, tidak konfrontatif, itu loh. Ini ketika KIM ini tadi minta dokumen penjabaran APBDes-nya, minta laporan realisasi APBDes-nya, harus dikasih. Di KIM sendiri nanti harus diolah data itu ketika membantu menjelaskan pada masyarakat. Oh, ini dijelaskan sehingga nanti ketika ada masalah itu tidak sampai terjadi ada
benturan. Nah, cuma hal-hal semacam ini kenapa tidak begitu digaungkan, tidak begitu dimunculkan? Ada apa sebenarnya para pengelola desa? Ada apa sebenarnya para pembina desa, supra desa? Baru saja ada berita-berita tentang itu Dinas PMD tegas membuat pernyataan bahwa DPD dilarang untuk mengetahui dokumen APBD. Nah, ini kan ngaco, Thomas. Harus ada izin inspektorat. Ah, ini apa ini loh? Udahlah. Kalau memang bersih, kenapa risih? Tapi ketika tidak menutup itu seperti ini atau tidak fair, tidak terbukti, pasti ini ada yang dibajik, pasti ada yang dimaling gitu. Udah itu aja. Jawaban pertama ketika menolak terhadap dokumen publik, apalagi ini seorang BPD, pengen tahu tentang laporan realisasi, kok enggak boleh? Ini pasti di situ ada itu data-data yang memang itu adalah hasil maling tadi dengan pola-pola maling. Itu pasti itu. Ini. Begitu Mas Charles. Jadi saran saya tetap dengan elegan membuat sebuah organisasi yang bermartabat, namanya juga tidak menakut-nakuti, tapi justru familiar dan mudah diterima oleh pemerintah desa, mudah juga diterima oleh masyarakat karena independen, tapi pada pemerintah desa adalah hanya sebuah komunitas saja. Ya enak dong. Nanti di ADRT-nya adalah membantu pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, membantu berarti kan mengawal, Mas. Iya. Pengawal itu kan letaknya di samping begini, Mas. Membantu kan? Iya. Gitu loh, Mas. Jadi nanti kalau yang dikawal itu tidak hampir jatuh ya nanti itu segeralah ditarik itu biar nanti nggak jadi jatuh begitu. Entah kok ini katanya membantu ngawal kok begitu saya terpleset kok malah saya ini malah diginikan wah jatuh. Nah, kan gitu. Nah, ini filosofinya seperti itu, Mas. Warnanya. Iya. Monggo. Ya. Silakan barangkali masih ada. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa dipastikan insya Allah untuk berapa pekan ini kami sementara musyawarah dengan teman-teman Karang Taruna dan para tokoh karena tanggal 23 Januari ini desa kami akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Jadi oh iya. Oh, yang satu tadi, Mas. Iya, apakah boleh? Oh ya, jawabannya adalah boleh, Mas. Jadi kelompok masyarakat tadi ya misalnya ingin berdialog dengan buatlah dialog publik, enggak apa-apa. Misalnya ada 2 calon atau 3 calon. Saya yakin nanti ketika yang munculkan yang datang hanya 1 misalnya, berarti itu bagi mereka yang tidak datang pasti rugi nanti. tidak usah dipilih. Loh, diundang enggak berani datang, pasti ini enggak beres, enggak perlu dipilih nanti. Akhirnya begitu. Yang penting organisasi Anda ini buatlah ya ada legalitasnya. Nah, untuk legalitasnya itu sebenarnya tidak begitu sulit, Mas. Daftar buat bentuk organisasinya, ART-nya ada, kemudian datang saja ke notaris, nanti dinotariskan sama nanti sekalian kumhamnya paling itu untuk ukuran sekarang ini nggak sampai 1 minggu selesai, Mas, untuk legalitas itu. Dan biayanya juga tidak sampai menyentuh angka 2 juta, Mas. Nggak sampai. Sangat murah sekarang, Mas. Karena mendaftarkannya secara online. Nggak perlu ada biaya transport pesawat ke Jakarta, nggak ada begitu lagi. Cukup dengan online.
Itu. Nah, ketika organisasinya legal, ini dokumennya legal, kami menyelenggarakan ini sebagai rasa peduli, monggo silakan. Gitu. Itu 23 bulan apa, Mas? Pilkadesnya? Mas Charles. Nampaknya jaringan. Ya, 23 apa? 23 Januari, Pak. Oh, masih cukup waktu itu. Jadi mulai legalkan dulu organisasinya. Enggak apa-apa itu. Kalau nanti bisa Japri saya, Mas, saya ada contoh kimnya itu apa itu pedoman organisasinya. Dari pedoman itu bisa Anda nukil menjadi ADART-nya. Siap, siap. Bahasanya nanti bisa tidak harus dengan istilah ADART, bisa menggunakan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. Itu juga enggak masalah. Enggak masalah. Jadi bisa PDPRT, tidak harus ADART istilah itu. Karena sama, hanya beda saja istilah. Oke. Bukannya sama wewenangnya sama BPD, Pak. Kalau tidak, BPD itu lembaga aspirasi, lembaga legislasi di desa yang bersama-sama Kades untuk menyepakati perdes. Juga betul termasuk ikut bersama-sama menyepakati anggaran. Kalau KIM itu lembaga KIM yang versinya Kominfo itu adalah hanya ini kelompok informasi masyarakat. Bahasanya apa? Sebagai informan kepada masyarakat. Bisa dibaca itu di peraturannya Kementerian Kominfo itu ada tentang KIM. Dan KIM ini sudah banyak didirikan, dibentuk di berbagai daerah ya ini. KIM versinya Kominfo. Ini sudah banyak. Bukan BPD ini ya. Jadi KIM ini kalau kita kategorikan itu adalah LKD lainnya. LKD lainnya. Kategorinya. Seperti Gapokta, LMDH. Nah, ini ada KIM khusus di bidang informasi. Gapoktan khusus pertanian. LMDH khusus tentang kehutanan. Begitu. Ini. Nah, KIM ini bidang informasi kepada masyarakat. Oke. Juru penerang, Mas, bahasanya begitu. Yang membantu memberikan penjelasan atau mensosialisasikan apa saja yang terkait dengan desa kepada masyarakat. KIM ini kerjasamanya dengan desa itu kerjasamanya banyak dengan PPID desa, pejabat informasi atau pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi desa, yaitu Sekdes. Ini banyak kerjasamanya dengan Sekdes KIM yang versi Kominfo. Baik, saudara sekalian, masih ada? Jika sudah cukup, kembali saya, kalau gitu saya buatkan satu simpul ke materi, judul materi diskusi kita pada sore hari ini, bahwa sesuatu yang selama ini dianggap kecil dan remeh, yaitu RT, sekali lagi janganlah dikecilkan, janganlah diremehkan, karena dari RT inilah sesungguhnya kita bisa menggali, menghimpun data-data yang lebih akurat untuk desa dalam rangka menciptakan metadata desa yang valid, yang itu tentunya yang
yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan kita diskusikan pada hari ini. Sampai ketemu di seri berikutnya. Masih ada satu lanjutan, satu seri tentang RT, yaitu di 20 yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum telah memberikan paparan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan perlu kami informasikan bahwa di sesi webinar hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022, kita masih ada satu materi terkait RT, yaitu dengan tema pengurus RT dalam perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Itu yang bisa saya informasikan, dan mohon izin juga untuk meng-off-kan rekamannya dan bisa diskusi apabila dibutuhkan atau diperlukan. Kami penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube channel Puspintek Palira. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ini sudah tidak live, ini sudah tidak masuk di YouTube. Barangkali ada yang ingin melanjutkan bertanya, monggo. Ya, masih saya beri waktu. Ya paling tidak untuk mengganti